Apakah kalian tahu bahwa jalan raya yang biasa kita lewati dapat disebut juga dengan beton? Beton adalah bahan bangunan yang terdiri dari agregat, kerikil, pasir, air, dan semen. Mari kita pelajari bagaimana tahapan pengolahan beton yang baik dan benar. Tahapan pengolahan beton terdiri dari analisa bahan, mix design, pengadukan, pengangkutan, penuangan adukan, perataan permukaan, dan perawatan. Mari kita cari tahu lebih lanjut tahapan-tahapan pengolahan beton. Yang pertama, menganalisis bahan. Dengan menganalisis bahan, kita dapat mengetahui seperti ukuran agregat atau jenis semen apa yang akan dibutuhkan dalam pembuatan beton. Berikut contoh dari masing-masing bahan. Agregat berdasarkan asalnya terdiri dari dua jenis, yaitu alami dan buatan. Agregat alami adalah agregat yang berdasarkan dari alam, contohnya batu sungai. Sedangkan agregat buatan adalah agregat yang sengaja dipecah dengan mesin crusher dengan ukuran yang diinginkan. Jenis agregat terdiri dari dua ukuran, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Menurut SNI, agregat halus yaitu agregat yang berasal dari alam dan paling besar ukuran butirnya sebesar 4,76 mm. Sedangkan agregat kasar menurut SNI yaitu agregat yang berasal dari batu pecah dengan ukuran butir antara 4,75 sampai 40 mm. Air. Bahan selanjutnya yaitu air. Air yang digunakan dalam pembuatan beton ialah air yang dapat diminum. Maksudnya tidak mengandung asam atau racun yang dapat merusak zat-zat dalam beton. Fungsi air dalam beton adalah untuk mengikat reaksi kimia yang terjadi dalam beton agar dapat mengeras. Selain itu, air juga dapat melumaskan bahan beton lainnya agar lebih memudahkan beton saat dicetak nantinya. Semen adalah zat yang berfungsi untuk merekatkan agregat yang akan bereaksi setelah terkena dengan air. Semen terdiri dari dua jenis, yaitu semen hidrolik dan non-hidrolik. Semen hidrolik adalah semen yang dapat mengikat atau mengeras di dalam air. Contoh dari semen hidrolik yaitu semen terak, semen alam, dan semen pozolan. Sedangkan semen non-hidrolik adalah semen yang dapat mengeras di udara, namun tidak dapat mengeras di dalam air. Contoh dari semen non-hidrolik yaitu kapur. Tahapan kedua yaitu mix design. Mix design dalam tahapan kedua beton yaitu memilih dengan mempertimbangkan kuantitas pada setiap bahan sehingga beton mendapatkan kualitas yang sangat baik. Pengadukan. Tahapan ketiga yaitu pengadukan. Pengadukan adalah pencampuran bahan-bahan beton dengan waktu kira-kira 10 menit. Pengadukan terdiri dari dua cara, yaitu manual dan dengan mesin. Pengadukan manual dapat dilakukan jika beton yang digunakan sedikit, tidak ada suara bising, tidak mempunyai mesin pengaduk. Cara pengadukan manual yaitu agregat kasar, agregat halus, pasir, semen dicampurkan dan dijadikan gundukan, lalu tengah-tengahnya diberi air, kemudian diaduk dengan tangan. Pengadukan dengan mesin dapat dilakukan jika beton yang digunakan banyak, malas mengaduk dengan tangan, ingin lebih cepat dan efisien. Cara pengadukan dengan mesin yaitu memasukkan air sekitar 75%, memasukkan pasir, semen, dan agregat, aduk sampai minimum 1,5 menit, menambah 15% air, lalu aduk kembali. Pengangkutan adalah pemindahan beton dari tempat pengadukan ke tempat penuangan, dapat menggunakan ember, gerobak dorong, atau truk molen. Penuangan adukan. Setelah pengangkutan, langkah selanjutnya adalah penuangan adukan untuk memasukkannya ke dalam cetakan. Terdapat 3 jenis. Pertama yaitu pada bangunan biasa yang tebal lapisan betonnya tidak boleh lebih dari 30 cm pada beton bertulang. Kedua yaitu penuangan pada pondasi tiang bor dengan tanahnya yang harus dibor terlebih dahulu. Dan yang ketiga penuangan di dasar laut dengan alat bantu bejana. Perataan permukaan. Perataan permukaan dilakukan dengan maksud untuk meratakan beton agar beton lebih rata
sehingga mengurangi beton dari berpori. Adapun alat yang digunakan untuk meratakan beton yaitu cetok, papan perata, dan konkret screed. Perawatan beton. Tahapan terakhir dan paling penting yaitu perawatan beton. Karena tanpa adanya perawatan yang baik dan benar, maka beton yang dihasilkan akan kurang baik. Oleh karena itu, kualitas beton dapat dipengaruhi dari perawatannya. Permukaan beton harus tetap lembab dari uapan yang diakibatkan angin atau matahari. Perawatan beton. Terdapat dua jenis perawatan, yaitu perawatan pada beton berukuran kecil dan perawatan beton berukuran besar. Beton berukuran kecil harus ditempatkan pada ruangan yang lembab dan ditaruh di atas genangan air dan direndam dengan air. Sedangkan beton berukuran besar harus diselimuti dengan karung basah, lalu disirami air tanpa henti dan dapat digenangi dengan air.